kali ini masih dengan Dokter Tifa ya. Sekarang Dokter Tifa sepertinya mulai cemas ya. Mulai ada rasa takut seperti itu ya. Karena sekarang kan kita tahu bahwa Dokter Tifa masuk ke dalam daftar terlapor ya. Terkait ijazah kasus yang dituduhkan ke Pak Jokowi begitu. Nah, di sini Dokter Tifa mengatakan bahwa dia selalu diteror begitu ya, dia anaknya begitu selalu diteror, anaknya selalu didoxing begitu ya oleh termul-termul begitu kata Dokter Tifa. Dan nampak sekali sih Dokter Tifa di sini sedang mencari perlindungan ya, takut apakah dia akan dilindungi atau tidak. Dan dia juga mengatakan bahwa ada dia keluar kota waktu itu dia dibuntuti oleh 2 mobil besar begitu kata Dokter Tifa ya. Tapi sebenarnya balik lagi, nggak sembarangan sih orang-orang kayak membututi, menteror begitu. Kalaupun ada hal tersebut, ya mungkin karena perasaan takut dari Dokter Tifa ya. Jadi apapun itu kayaknya agak sensitif begitu ya. Karena memang ada rasa takut dari dirinya Dokter Tifa. Kalau misalnya beliau lebih rileks ya, kayaknya ya nggak akan ada rasa takut tersebut ya. Dokter Tifa ya sabar aja dok ya. Ya harus harus gimana ya, harus santai, harus sabar aja, nggak usah terlalu yang tegang begitu ya dok ya. Dan di sini juga ada surat pernyataan dari Sofyan Effendi yang dinyatakan palsu begitu teman-temannya. Dan di sini palsu di tanda tangannya begitu. Seperti apa ya? Kita langsung gas ke videonya. Ada 2 layer. Jadi satu tuh anak-anak saya tuh jati diri mereka sudah di kuyak-kuyak ya. Iya, sudah di doxing kan? Mereka tuh udah di doxing. Jati diri anak-anaknya sudah didoxing begitu ya, keterangan dari Dokter Tifa. KTM-nya, KTP-nya, foto-foto mereka entah itu dari mana gitu udah di doxing habis-habisan. Tapi jujur lihat teman-teman, aku nggak tahu sih anak-anak Dokter Tifa tuh yang mana aja. Aku cuma taunya Dokter Tifa, cuman beliau gitu. Sekarang mesti harus pindah gitu kan, kemudian apa kendaraan mereka sukanya di mana dan segala macam udah didoxing sama buzzer-buzzer termul-termul itu. Sudah didoxing sama buzzer-buzzer termul ya kata Dokter Tifa. Dan terakhir kali adalah diteror dengan ya ini saya nggak tahu ya, ini kok insiden aja gitu. Tapi anak saya itu kan kalau berkendaraan itu sangat teliti gitu. Sangat teliti, kami sangat mengajarkan untuk seteliti-teliti gimana pun ya tetap tetap pasti ada ibaratnya kesalahan begitu. Kayak ibaratnya gini, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga begitu ya. Tapi udah 2 kali ditabrak orang. Nah, itu kan. Ditabrak ya dalam keadaan bermobil. Ya, bermobil. Kemudian ya terjadi sebuah 2 kali itu yang nggak masuk di akal lah. 2 kali ini dalam kurun berapa lama? Ini ya beberapa bulan. Beberapa bulan kasus ini. Ya. 2 kali. Di sini atau di tempat kuliah mereka? Di area yang. Ini kan ditanya di sini atau di tempat kuliah kan, tapi jawaban Dokter Tifa kayak apa sih, terkesan agak-agak terbata gitu ya, terbata-bata. Biasa mereka datangi lah begitu ya. Nah, inilah makanya kemudian saya juga sudah melayangkan surat kan ke KPAI gitu kan. Saya juga sudah sekarang ini di masa-masa sekarang saya sudah melayangkan surat ke Komnas HAM sudah ke Komisi 3 DPR, layangan sudah perlindungan saksi, LPSK sudah. Ada di antara mereka yang dengan segera merespon? Oh ya, mereka sudah merespon, tinggal nanti untuk beberapa komisi. Jadi di sini Dokter Tifa mencari perlindungan ya untuk anaknya, untuk dia begitu. Kayak nampak takut gitu loh ya. Ketakutannya nampak gitu. Iya, dari Komisi 3, Komisi 1 sampai Komisi 10 itu mereka sekarang ini sedang pembicaraan untuk RDP. Ya, kemudian untuk Komnas HAM kami juga sudah akan ditindaklanjuti. Kemudian saya juga berpikir karena saya pun juga diteror, saya mungkin juga apa yang dok alami? Anak-anak kan ditabrak ya mobilnya. Kalau dokter? Ya kalau saya lebih kepada teror verbal ya. Dan ada 1 kali ya, baru 1 kali lalu agak khawatir juga karena saya kan kalau pergi kemana-mana keluar kota kan nggak pakai pengawalan gitu. Jadi saya terakhir kami keluar kota tuh dikuntit oleh 2 mobil besar gitu ya. Diapit begitu ya. Depan mobil besar 1, belakang mobil besar 1. Itu. Nah, itu yang bikin saya juga
ini mitigasi risiko saya nggak jalan di sini, jadi saya perlu pengawalan nih kalau keluar kota. Jadi udah sampai di situ, makanya Di daerah mana, Dok? adalah. Jadi di biasa yang saya kan punya beberapa titik ya, belum sampai keluar Jawa, tapi saya kan ada beberapa titik binaan yang setiap saat itu selalu saya datangi. Bang Refli, bentar, kalau memang ada hal seperti itu ya tinggal Dokter Tifa cari pengawal aja gitu ya. Dibayar, aduh. Ron sudah sampaikan bahwa ini pertempuran digeser. Bukan lagi soal ijazah. Kenapa? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari bukti seseorang baru, punya bukti baru katanya. Lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tahun? Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada. Sebentar, di sini kan Dokter Tifa mengatakan bahwa dia punya bukti baru nih ya. Tapi di sini Dokter Tifa nggak nunjukin tuh buktinya. Saya yang kemarin Atau agak kecewa, saya jadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah ya, itu. Bebas kan aja sih. Ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Ya, nah saya hari ini mendapatkan lagi spesimen fresh, ya, bahwa ternyata UGM itu di kurun waktu antara sekitar tahun 80 sampai 85 itu ternyata kan mengeluarkan 2 ijazah. Ternyata mengeluarkan 2 ijazah loh, ya. Ini saya baru dapat spesimen fresh bahwa ternyata dalam kurun waktu 1980 sampai 1985 dan mungkin lebih ya, itu di antara kurun waktu itulah yang kata orang itu dia mengklaim dia mahasiswa ya dan lulus tahun 85. Ternyata UGM itu mengeluarkan 2 ijazah. 2 jenis ijazah. 2 jenis ijazah, satu sarjana, satu sarjana, satu lagi sarjana muda. Nah ini ya, ternyata sebentar sarjana dan sarjana muda. Kalau sarjana itu kan S1 gitu ya. Kalau sarjana muda kayak diploma begitu. Ya, spesimen yang dibuat kata ya kan? Betor Suryadi. Atau aku yang salah? Dibuat di Coba ketik di kolom komentar teman-teman. Itu ternyata gitu. spesimen sarjana muda. Dan yang relatively mudah dipalsukan. Karena ada, saya lihat, oh ternyata UGM betul-betul menggunakan layer-layer untuk ijazah sarjananya yang sulit sekali untuk dipalsukan. Kan saya live mengenai surat Sofyan Effendi tersebut. Bentar, ini waktu Refli Harun live ya teman-teman, dan dia sedang teleponan dengan si topi merah. Ya kalau nggak salah topi merah ya. Itu surat itu asli atau tidak? Iya. Iya. Ini menanyakan tentang keaslian surat pernyataan. Oh, jadi terindikasi editan ya? Iya. Terindikasi editan. Gitu katanya, teman-teman. Iya. Disebar ke orang-orang lewat WhatsApp, Pak. Oh, jadi begitu ya? Ya. Itu ya menurut saya kemungkinan besar banget itu hoax. Oke, kemungkinan besar tuh berapa persen? Surat yang beredar ya teman-teman, kata si topi merah, ya topi merah mau nggak salah aku ya, itu hoax katanya, bukan asli. Berapa? Ya. Soalnya itu elanya error banget, Pak. Oh, 90%. Iya. Wow, lu berani sekali. Dan siap pertama kali Anda temukan surat itu di mana? Ada 2 website 5 jam yang lalu. Iya. Berarti kalau jam 7 berarti 7 jam yang lalu itu sebenarnya pas saya cek dulu. Iya. Bentar. Iya. Ini mengenai ini yang dari Media Indonesia, Pak. Website Media Indonesia. Oke, lalu di-repost oleh inilah.com. Iya. Terus Airmall ID itu yang pertama dari tracking saya yang menyebarkan itu 6 jam yang lalu di-share oleh Yosua Sinambela dan
komunitas YouTuber Nusantara, Pak. Oke, jadi Ya, jadi yang nge-share memang dari pihak mereka semua. oke. Lalu di-upload Yang nge-share memang dari pihak mereka semua begitu ya. oleh Tribun dan iNews, tapi mereka tidak mencantumkan Terus apakah di surat sini itu benar atau salah. Jadi langsung dicek tembak saja dengan gitu, Pak. Ella, katanya Oke. error Pas kayak Pas saya 90% analisa tuh pakai Ella, itu tanda tangannya menyala warna terang gitu. Jadi Oke. terindikasi Palsu. error bagian Error, Ella. error. Dan pernyataan saya 90% error itu berdasarkan Ella, bukan pandangan subjektif ya, Pak. Oke, jadi bisa dikatakan Ya. berdasarkan Ella ini palsu ini tanda tangannya. Iya, berdasarkan Ella ini palsu. Oke. Jadi berdasarkan Ella ini palsu gitu tanda tangan yang dibubuhkan di surat pernyataan tersebut, teman-teman ya. Jadi katanya palsu gitu surat pernyataannya. Ya mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan itu semata-mata karena memang hal yang sifatnya ilmiah ya. Berdasarkan Siap. itu open source yes. Yang Ella Anda itu. Siap. Itu open source yes. Yang Ella Anda itu. Ya open source bisa, terus kalau misalkan mau dicoba pakai Ella yang berbayar juga menurut saya hasilnya itu sama karena Ella ini sudah dipakai sama orang-orang India, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih lanjut ya. Oke. Sabtu Minggu nanti ya. Oke, Pak, siap. Oke, terima kasih Mas Topi Merah. Benar ya, topi merah ya teman-teman. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, saya dapat konfirmasi dari Topi Merah kalau surat itu terindikasi palsu di bagian ijazahnya. Tadi Topi Merah mengatakan 90% palsu itu. Karena dia yakin dari menggunakan Sebentar, terindikasi palsu di bagian tanda tangan ya maksudnya ya. Oke, karena dicek dengan Ella gitu. Ella itu adalah error level analyze mengatakan 90% ini palsu, fake 90% tanda tangannya karena error 90%. Oke, dia telepon lagi. Oke, ini ditelepon lagi nih. Halo, saya masih live, gimana? Iya, Pak, mohon maaf. Ini ada kabar ternyata memang surat itu asli, jadi mungkin saya mengalami satu kesalahan analisa. Tapi yang jelas kita belum tahu, Pak, ini, Pak. Oke. Tentang keaslian surat itu. Oke. Tapi ada yang mengakui ini suratnya asli, Pak. Oke, yang ngomong suratnya asli itu siapa? Dari Langkah Update, Pak. Langkah Update, oke. Ya, jadi ya saya tarik juga analisa saya, Pak. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Anda bisa error di Ella itu? Kalau misalkan melihat ya, tanda tangannya dari itu. analisa Ella itu nyala, Pak. Ini tadi barusan saja di telepon itu mengatakan bahwa surat tersebut itu 90% menurut berdasarkan hasil analisa melalui Ella itu palsu begitu ya. Dan sekarang ternyata asli ya. Bagian tanda tangannya. Oke. Tapi tadi dapat kabar dari Langkah Update ternyata itu asli. Ya. Nanti saya mencabut kata-kata saya, Pak, yang tadi. Dan saya juga sudah saya ini take off. Oke, ya. Langsung mencabut statementnya. Ya itulah. Tapi sekali lagi saya katakan ya, begini, sobat era sekalian. Makanya saya katakan tadi kan, apakah ini akan asli atau tidak, memang bergantung kepada Sofyan Effendi-nya sendiri. Mengendorkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM, Profesor Dr. Opa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut
Dan saya mohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak. Berarti sudah agak was-was gitu ya, tentang video tersebut diminta untuk ditarik begitu ya teman-teman. Semuanya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara ya namanya juga live streaming ya, ditonton oleh banyak orang. Ini suratnya teman-teman ya, dan katanya ya untuk di bagian tanda tangannya itu palsu begitu ya menurut si topi merah. Tapi nggak lama setelahnya si topi merah nelpon kembali ya, si Refly Harun mengatakan bahwa surat tersebut asli begitu ya. Kita sudah menyimak videonya di awal di mana kita melihat Dr. Tifa yang begitu khawatir ya, ingin mencari perlindungan begitu. Sudah mulai nampak ketakutan dan kecemasan dari Dr. Tifa ya, karena kan Dr. Tifa ini masuk ke dalam salah satu terlapor begitu ya terkait kasus ijazah yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Nah, katanya beliau ya Dr. Tifa ini selalu diteror, anaknya juga didoxing oleh termul begitu ya, buzzer termul begitu keterangan dari Dr. Tifa. Dan tadi kita juga sudah menyimak bahwa ada pernyataan dari Sofyan Effendi ya yang meminta untuk live streaming saat dia diwawancara di salah satu kanal YouTube begitu, untuk ditarik begitu ya peredarannya. Dan ada yang menarik juga ya, tadi di kanal YouTube-nya Refly Harun kita sudah menyimak bahwasan di situ Refly Harun sedang live, dan di situ pertama sedang teleponan dan mengatakan bahwa surat itu palsu begitu ya, 90% itu palsu menurut hasil analisa menggunakan ELA. Nah setelah itu, nggak lama setelah itu ya, si topi merah ini nelpon kembali ya mengatakan bahwa surat tersebut itu asli begitu ya, dan si topi merah menarik kata-katanya yang mengatakan bahwa surat tersebut palsu ya. Wah, menarik ya teman-teman ya. Oke, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!